Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Jelang Pilpres, pengundian nomor urut Capres dan Cawapres 2019. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Sirojudin Abbas, Direktur Program SMRC. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Apa kabar, Pak? Kabar baik. Gimana, baik ya, Alhamdulillah baik juga, Pak. Ini juga di KPU tadi kita sudah melihat sudah ramai karena sudah dua pasangan Capres dan Cawapres sudah hadir, gitu ya. Kalau kita melihat sebelum kita bergabung dengan KPU, kalau dilihat ini yang menarik adalah mengenai suara kelompok milenial, gitu ya. Karena masing-masing, ya mungkin ada Pak Prabowo Sandi ada menelurkan the power of emak-emak, gitu. Dan ketika pemilihan ketua kampanye Jokowi Ma'ruf, gitu kan, ini adalah Erick Thohir yang mewakili Asian Games ketika terlihat begitu kekinian. Artinya kelompok milenial ini cukup diperhitungkan untuk Pilpres dan Pileg 2019 ini. Saya kira iya, betul. Kalau kita lihat struktur demografi kita, memang ada kecenderungan untuk membesar di tengah sekarang ini. Oke, usia antara 15 sampai 40 itu besar. Nah, kita sebut bonus demografi itu karena usia produktif di dalam 5 tahun terakhir ini sedang sangat kuat. Populasinya besar dan juga tingkat pendidikannya sekarang sudah jauh lebih baik. Oleh karena itu implikasi pada politik juga berdampak, tidak kecil. Tidak kecil. Kalau kita lihat perilakunya mereka, komitmen terhadap demokrasinya itu semakin hari semakin membesar. Misalnya untuk usia 17 sampai 35 misalnya, itu kelompok pemilih yang tidak memiliki pengalaman politik selama masa Orde Baru. Nah, pengalaman politik mereka dapatkan dari internet mungkin bisa juga. Bukan, mereka dapatkan dari pengalaman pasca reformasi. Nah, lalu informasi yang mereka peroleh tentang politik sudah jauh lebih luas lagi. Kalau merujuk pada informasi politik dari sekolah memang sangat terbatas, sedikit, tetapi dari sumber-sumber alternatif mereka bisa mengaksesnya dengan sangat leluasa. Dan saya kira kelompok inilah yang mungkin bisa disebut sebagai digital native, karena mereka tumbuh berkembang di tengah arus informasi yang begitu kencang. Karakternya seperti apa ketika misalnya bicara mengenai politik, gitu ya? Mungkin mereka hanya mengetahui tadi dari sejarah, dari informasi yang internet yang mungkin juga harus dibedakan mana yang hoax, mana yang tidak. Mungkin juga dapat dari orang tuanya, generasi senior-seniornya, gitu ya. Karakternya seperti apa sih mereka, gitu, ketika dalam memilih atau menentukan pilihan politiknya? Pertama, attachment mereka dengan partai politik umumnya lemah. Kalau kita identifikasi dari partai ID misalnya, partai ID itu rasa dekat secara psikologis antara pemilih dengan partai politik. Kecenderungannya secara umum menurun. Ada sekitar 85% di tahun 99, nah sekarang menurun tinggal sekitar 11%. Artinya pemilih yang punya rasa dekat dengan partai politik tertentu itu hanya 1 dari 10. Itu hanya 1 dari 10, kecil sekali. Kalau kita lihat siapa sih kelompok usia yang punya partai ID cukup tinggi? Itu biasanya usianya sudah di atas 40 tahun. Mereka yang sudah mengalami dari sejak Orde Baru dan sebelumnya, di atas 40 tahun. Nah, kecenderungan populasi yang paling besarnya itu 50 tahunan ke bawah juga masih terlihat rendah partai ID-nya, dan paling rendah lagi itu pada kelompok usia yang muda, antara pemilih pemula umur 17 tahun sampai 35 tahun. Itu rendah sekali. Mereka tidak punya attachment dengan partai politik tertentu atau dengan figur tokoh politik tertentu. Itu sebabnya kelompok ini sangat cair, tidak mudah dikategorikan atau dimobilisasi oleh kekuatan-kekuatan politik. Karena mereka juga masih melihat-lihat, mencari-cari, gitu, siapa yang kira-kira cocok dan segala macam, punya kriteria tersendiri untuk memilih pemimpinnya, begitu. Persis, dan yang paling penting ada 2, saya kira. Apa itu? Pertama, meskipun mereka punya komitmen tinggi terhadap demokrasi, mereka tidak terlalu
peduli dengan partai politiknya. Oh, oke. Demokrasi mereka sangat mendukung. Ya, sistemnya. Tapi partai sebagai politik, sistem partai politik kenapa tidak terlalu. Sampai seperti itu? Saya kira karena mereka sangat kritis. Salah satunya. Ini karakter yang kedua, saya kira mereka kritis. Yeah. Nah, karena generasi ini adalah generasi yang mengalami sistem pendidikan yang sudah jauh lebih baik pas Orde Baru. Mereka juga punya akses informasi yang cukup luas untuk memverifikasi pikiran orang, memverifikasi rekam jejak partai politik, dan juga menguji rekam jejak tokoh-tokoh politik. Oleh karena itu mereka cukup kritis dan mereka tidak mudah diyakinkan hanya dengan retorika, karena mereka punya kemampuan untuk mencari. Itu ya. Nah, ini terutama berlaku pada kelompok-kelompok milenial yang berbasis perkotaan. Nah, jangan lupa juga karena di situ masih ada sekitar 40-an% usia milenial yang berada di pedesaan. Mereka tidak terlalu tidak terlalu kuat terlibat dalam perbincangan media sosial. Mereka juga secara pendidikan tidak terlalu baik sebaik yang di perkotaan. Dan secara sosial ekonominya juga tidak sebaik di perkotaan. Nah, kelompok milenial yang seperti ini, yang di pedesaan, ini memang punya karakteristik yang berbeda dengan yang di perkotaan. Nah, kelompok ini masih cenderung lebih mudah dimobilisasi, masih cenderung mudah mendengar opini dari tokoh-tokoh yang mereka hormati, dan dalam kaitan ini tokoh-tokoh lokal, figur-figur politik di wilayah itu menjadi kekuatan yang mungkin memobilisasi mereka. Nah, kalau dari kedua pasangan capres-cawapres ini begitu, bagaimana sih strateginya yang perlu dilakukan untuk bisa menggrab tadi ini potensi suara milenial ini yang punya power begitu di 2019? Saya kira tidak ada resep paling mujarab untuk meyakinkan pemilih milenial ini. Mungkin terutama perkotaan begitu, yang karena cenderung asik sendiri gitu kan. Betul, mereka saya kira sangat-sangat rasional. Jadi tidak bisa dimanipulasi hanya dengan look, penampilan, seperti mereka, pencitraan gitu, tidak mudah mereka untuk diyakinkan. Tapi mereka sangat peduli dengan pride, kebanggaan, kebanggaan pada Indonesia, kebanggaan pada diri sendiri, dan juga sangat long term vision. Jadi karena mereka sangat melihat prospek ke depan Indonesia, seberapa membanggakan Indonesia dan seberapa terbuka bagi mereka untuk memperbaiki diri, membangun karir, dan mengoptimalkan opportunity ke depan. Jadi sangat progresif dalam cara berpikirnya dan cenderung lebih optimistik dalam melihat kondisi saat ini dan ke depannya. Oleh karena itu, kelompok ini cenderung lebih rasional dibanding kelompok milenial yang di pedesaan, dan juga lebih rasional dibanding kelompok pemilih dari usia yang berbeda, terutama yang di luar kategori misalnya 35 tahun ke atas. 35 tahun ke atas, 35 ke atas. Baik. Dan artinya kalau dilihat ini kan memang tidak mudah untuk menarik perhatian generasi milenial gitu. Berbagai cara mungkin dilakukan, tapi kan kita juga melihat perang ini sudah mulai ketika perang di sosial media yang memang dekat dengan generasi milenial gitu ya. Seberapa besar pengaruhnya begitu, Pak? Begini, saya kira begini, kalangan muda ini saya kira punya idol. Idolnya ini harus politik itu atau non politik bisa dari berbagai sektor sebetulnya. Dan jangan lupa idol mereka itu lintas batas bangsa. Kalau kita lihat anak-anak muda saat ini, mereka sudah mengenal tokoh-tokoh internasional dengan sangat baik dibanding tokoh-tokoh lokal. Kalau tanya anak-anak SMA, siapa figur idol mereka, mereka cenderung misalnya ke K-pop gitu misalnya sekarang lagi ramai dibanding musisi-musisi lokal dan seterusnya. Belum lagi figur politik. Jangan lupa banyak juga pengagum politisi muda internasional juga. Dulu yang mengagumi Obama cukup tinggi, juga mengagumi tokoh-tokoh politik muda lain seperti di
di Prancis, Emmanuel Macron misalnya kayak begitu, dan figur-figur pengusaha muda, apa gitu Zuckerberg, apakah itu Nadiem atau apa atau figur-figur pengusaha muda yang lain, karena itu merepresentasikan era baru dalam entrepreneurship dan bagaimana kecerdasan, bagaimana merit system itu mereka bisa capai dengan mengoptimalkan kemampuan dan kesempatan yang ada di sekelilingnya. Jadi untuk bisa mencapai taraf misalnya kekayaan atau sukses bisnis tertentu, mereka sekarang sudah punya keyakinan tidak harus menunggu usia matang gitu, konvensional dari karyawan sampai menjadi direktur. Karir misalnya, ide tentang karir itu berbeda sama sekali. Dalam ekonomi digital seperti saat ini, karir tidak lagi ditata satu tahap demi satu tahap, tapi bisa melompat. Dan bahkan mereka bisa meng-create karir untuk dirinya sendiri dengan karena lebih terbuka. Bisnis startup dan segala macamnya mulai marak ya. Ini kalau kita melihat di KPU tadi sudah mulai ramai, tampaknya mungkin akan hadir masuk ke dalam ruangan. Tapi kita akan break dulu, kita akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Jelang Pilpres 2019.